Negosiasi Indonesia ke Amerika Serikat terkait tarif resiprokal 32% sudah berlangsung setengah jalan. Cemas juga ya, apakah negosiasi akan berbuah manis menurunkan tarif atau sebaliknya, nego kita menguap. Bagaimana kabar terkininya? Dengar-dengar ada otak-atik impor minyak dan gas Amerika Serikat. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto Jumat 18 April menyampaikan perkembangan proses negosiasi tarif Indonesia dengan Amerika Serikat. Yang penting Indonesia mendapatkan tarif lebih rendah dan juga terkait dengan tarif yang diberlakukan untuk Indonesia ini seimbang dengan negara-negara lain. Daya saing kita cukup baik, oleh karena itu kita mempunyai raca perdagangan positif termasuk dengan Amerika Serikat, India, dan berbagai negara lainnya. Dan juga bahkan dengan China pun perbedaan perdagangannya semakin lama semakin tipis. Nah, oleh karena itu pemerintah optimis dengan adanya perundingan ini diharapkan hasilnya positif dan pemerintah tidak ingin akan adanya dampak terhadap para pekerja maupun terkait dengan investasi. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia menawarkan penambahan impor minyak mentah, BBM, dan LPG dari Amerika Serikat. Memastikan komoditas apa aja yang akan kita lakukan impor tambahan dari US dalam rangka membuat keseimbangan neraca perdagangan kita. Kita tahu bahwa neraca kita kan surplus ya, kurang lebih sekitar 14,5 menurut BPS, tapi kemudian dalam pencatatan di Amerika kan berbeda, itu lebih dari 14,5. Dan salah satu strategi untuk kita membuat keseimbangan adalah kita membeli LPG, crude, minyak, dan BBM dari Amerika. Nilainya untuk bisa memberikan keseimbangan terhadap neraca perdagangan kita. Berapa banyak? Untuk nilainya berapa, Pak? Sekitar 18 miliar dolar itu. Di atas 10 miliar kalau dari sektor BBM ya, di atas 10 miliar. Crude oilnya. Crude oil, LPG maupun BBM. Mulai kapan, Pak? Mulai kapan, Pak? Sekarang perundingan lagi sedang terjadi di Amerika. Pak Menko Erlangga yang akan memimpin di sana. Dan tadi kami melakukan diskusi terus. Nanti kalau kuota impor gimana, Pak? Berbeda sendiri dengan kuota impor itu? Tidak ada, kita kan ini sebenarnya sudah impor, tapi sebenarnya ini kan adalah sebagian kita beli dari negara-negara di Middle East, di Afrika, kemudian di negara di Asia Tenggara. Ini kita switch aja, kita pindah aja, switch aja ke Amerika. Dan ini tidak membebani APBN dan juga tidak menambah kuota impor kita. Nggak ada sebenarnya. Switch berarti, Pak ya? Switch saja, switch aja. Yang akan dikurangi bagaimana, Pak? Yang di switch-nya itu yang akan dikurangi? Ya ini kan persoalan dagang aja. Persoalan dagang aja. Kan kita juga nggak ada sebuah keterikatan yang mewajibkan bahwa harus sama dengan yang sekarang. Biasa aja dagang. Sementara Indonesia masih harap-harap cemas atas negosiasi tarif Trump, ternyata Jepang sudah mendapat keputusan pahit lebih dulu. Jepang adalah salah satu negara pertama yang secara resmi memulai perundingan. Negara Sakura ini dinyatakan belum berhasil mendapatkan keringanan tarif Trump. Saat Menteri Ekonomi Jepang Ryoshi Akazawa bertemu dengan Trump dan para pejabat senior lainnya, Rabu 16 April. Kok bisa ya ditolak? Perusahaan Jepang adalah investor terbesar di Amerika Serikat dan Jepang adalah sekutu strategis yang penting bagi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Namun saat pengumuman tarif baru, Jepang tetap dikenai tarif dasar 10% yang sama dan diberlakukan Trump pada mayoritas negara. Jepang juga dikenai pungutan yang lebih tinggi pada mobil, baja, dan aluminium. Sementara ini, Trump menangguhkan tarif timbal balik selama 90 hari pada banyak negara termasuk Jepang. Negara ini menghadapi tarif tambahan 24%, lebih rendah daripada Indonesia 32%. Negosiasi Indonesia masih berjalan dan dijadwalkan berakhir pada Rabu 23 April mendatang. Kita nanti update selanjutnya dari nego tarif Trump Indonesia Amerika Serikat. Bagaimana sahabat Kompas melihat peluang Indonesia setelah permohonan Jepang ditolak Amerika Serikat?